Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkhusus kepada kita yang kumpul di tempat ini, dan begitu juga kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih yang sedang menyaksikan siaran ibadah di minggu hari ini. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangkit di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik di minggu hari ini diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang terkasih, berkat salah satu kata yang sering kita dengar dan sering juga kita katakan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Tetapi walaupun sering kita dengar, sering muncul pertanyaan, apa sebenarnya arti berkat? Apa itu berkat? Di dalam Perjanjian Lama, berkat adalah menerima berbagai pertambahan kehidupan. Menerima berbagai pertambahan kehidupan, tetapi tidak hanya berfokus kepada harta saja. Menerima berkat itu berarti seseorang itu bisa membawa kehidupan. Seseorang itu bisa membawa kesejahteraan. Seseorang itu menjadi pelaku kebenaran, pelaku keadilan, membawa kedamaian
mencipta kerukunan. Tetapi ketika kita berbicara tentang berkat dan menerima berkat, seperti yang dikatakan tadi, bahwa berkat itu adalah menerima berkat adalah seorang yang melakukan kebenaran dan melakukan keadilan dan mencintai perdamaian, membawa kerukunan. Tetapi itu juga yang sangat sulit untuk dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali orang mengatakan bahwasanya kalau berkat itu dan menjadi berkat itu sangat sulit. Oleh sebab itu, di dalam nats ini, sebelum kita mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita juga harus perlu memahami, mengerti, sebelum kita membawa berkat bagi orang lain, kita harus diberkati. Itu poin. Sebelum kita membawa berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang yang mengasihi kita, bagi orang-orang yang membenci kita, terlebih dahulu hidup kita harus diberkati. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, bagi orang-orang yang mengasihi kita, bagi orang-orang yang membenci kita, tetapi hidup kita tidak diberkati. Oleh sebab itu, salah satu kata kunci untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang, hidup kita harus terlebih dahulu diberkati. Itu yang pertama. Ketika kita memahami akan hal itu, sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah agar hidup kita senantiasa diberkati? Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati? Yang pertama, melalui nats ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, milikilah iman seperti iman Abraham. Jemaat yang terkasih, ada banyak perintah, ada banyak hal yang diminta Allah melalui Abraham. Yang pertama tadi bisa kita lihat, kita baca, dia disuruh hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak familinya, memutuskan hubungan dengan keluarga sanak familinya, dengan adat istiadat, dengan kebudayaannya. Yang ketiga, diminta Allah, diperintah Allah kepada Abraham agar dia tidak meminta perlindungan kepada manusia, tetapi lebih menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Dari hal ini kita bisa lihat apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan, apa yang diminta Tuhan kepada Abraham begitu sangat berat, begitu sangat susah untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, untuk diterapkan di dalam hidupnya. Tetapi sekalipun itu begitu berat, sekalipun perintah itu sangat sulit untuk dilakukan oleh Abraham, namun dengan iman ia menunjukkan kesetiaannya melakukan, mengikuti panggilan Allah dan perintah Allah. Ia menjadi seorang musafir, ia menjadi seorang pengembara, ia pergi berpindah-pindah tempat, dari tempat satu ke tempat yang berikutnya, dari tempat A ke tempat B ke tempat C. Dia berpindah-pindah, dia mengikuti perintah Allah, menjalani panggilannya, mengikutinya dengan kesetiaan, dengan imannya. Karena mustahil tanpa iman, Abraham mungkin mustahil dapat melakukan semua itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini bisa kita refleksikan. Di dalam perjalanan kehidupan, setiap manusia pasti memiliki kisah-kisah yang berbeda satu dengan yang lain. Bisa kadang hari ini kita senang, bisa besok kita susah, bisa minggu depan lagi kita senang. Begitu sebaliknya. Suka duka silih berganti datang
ke dalam kehidupan manusia. Tentu kita memiliki kisah yang berbeda, dan tentu juga ketika kita menjalani kehidupan ini pasti ada sesuatu kisah, ada satu kisah yang tidak mudah untuk kita jalani di dalam hidup ini. Ada sesuatu hal yang menghambat, yang mungkin bisa saja menggoyahkan keteguhan iman kita. Nah sekarang, ketika hal itu terjadi, ketika kita tidak mudah menjalani kehidupan ini, ketika iman kita, keteguhan kita digoyahkan oleh berbagai macam hal sekarang. Yang pertama, sejauh manakah kita bisa percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat? Sejauh manakah kita mampu taat meski apa yang kita hadapi belum menunjukkan apapun yang kita terima secara logika manusia? Sejauh manakah kita mampu dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, meski itu tidak masuk akal, meski itu tidak masuk dalam pikiran manusia? Iman kita adalah bukti dari semua itu. Sebuah iman yang teguh akan sanggup berdiri tegak, tidak tergoyahkan, tidak bimbang, tidak ragu, tidak bertanya-tanya, meskipun saat ini apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dijalani masih bertolak belakang. Namun tetaplah beriman, sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dari iman itulah, dengan iman itulah membawa kita kepada karya-karya Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia. Milikilah iman seperti Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati. Dikatakan di dalam nats kita pada minggu hari ini, milikilah ketaatan. Ini bisa kita baca di ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa Abraham adalah bapak orang yang percaya. Dan Abraham adalah seseorang yang begitu taat akan perintah Allah. Dia tidak pernah menanyakan, mengapa Tuhan Engkau mengutus aku, Engkau menyuruh aku pergi, meninggalkan kampungku, meninggalkan sanak familiku, meninggalkan kebudayaanku, meninggalkan adat istiadatku. Dia tidak pernah mengatakan, kenapa Tuhan harus ini yang kulakukan, harus ini yang kujalani. Dia tidak pernah menyaksikan sekalipun perkataan Tuhan. Dia sungguh-sungguh pribadi yang taat, dan dia dipanggil untuk meninggalkan semua yang melindunginya, meninggalkan semua yang selama ini memberikan rasa aman kepada. Dia memilih taat sekalipun belum ada kepastian, sekalipun tempat yang ditujunya dia tidak mengetahui, tetapi dia memilih taat. Ketaatan penyerahan diri seluruhnya kepada Allah. Itulah yang bisa kita lihat di dalam sosok Abraham di nats ini. Jika hal ini kita refleksikan, kita kembalikan kepada diri kita pribadi, lepas pribadi, bagaimana bila posisi tersebut sedang kita alami saat ini.
Apakah respon kita bila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Apa respon kita jika kita menjadi Abraham yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari kampung halaman kita, dari tempat yang begitu nyaman, begitu tentram kita rasakan, kita dipanggil keluar, meninggalkan semua itu. Bagaimana respon kita ketika kita diposisikan, diperhadapkan seperti yang terjadi pada diri Abraham? Jemaat yang terkasih, sekarang bagaimana jika posisi itu diperhadapkan dengan kita saat ini? Bagaimana respon kita ketika bila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Di saat kita sudah senang, di saat kita sudah bahagia, ketika kita sudah sukacita, ternyata ada perintah supaya kita pergi meninggalkan semua itu, seperti yang dialami oleh Abraham. Padahal waktu itu Abraham sedang menikmati kemakmuran, Abraham sedang menikmati kenyamanan menjalani hidupnya, tetapi Tuhan berkata, pergilah, tinggalkanlah. Mungkin ketika hal itu diperhadapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita telah merasa dan tinggal di dalam zona yang begitu nyaman, begitu aman, begitu bahagia, begitu sukacita, tetapi ada perintah untuk pergi meninggalkan, mungkin kita akan berpikir panjang terlebih dahulu. Kita akan mempertimbangkan dengan matang. Kita pasti akan berusaha untuk mengulur waktu, bernegosiasi agar semua itu tidak terjadi. Tetapi di dalam nats kita pada hari ini, Abraham tidak melakukannya. Dia memilih untuk taat dan segera pergi. Dia berangkat meninggalkan kenyamanan hidupnya demi memenuhi panggilan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini tentu ada begitu banyak tawaran yang diberikan dunia kepada kita, yang terkadang tawaran-tawaran itu justru membuat kita jatuh, terjerembab, masuk ke dalam pusaran hal itu, sehingga membuat kita menjadi tidak taat. Mungkin saja hal itu berupa masalah perkara ekonomi, mungkin juga mengenai pendidikan, mungkin juga mengenai percintaan dan lain-lain. Tetapi melalui nas ini, bagaimanapun sulitnya hidup ini, bagaimanapun sulitnya menjalani hidup di dalam Allah, tetaplah menjadi taat. Ibadah tanpa disertai ketaatan melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Yang ketiga, bila kita melihat nats kita pada minggu hari ini, agar hidup kita senantiasa diberkati Allah, milikilah kesabaran. Kita bisa lihat di dalam nats ini, di minggu hari ini kita menemui 4 janji Allah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Yang pertama, akan menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, namanya akan masyhur. Dan yang ketiga, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan yang keempat, janji Allah kepada Abraham memiliki tanah, yaitu tanah perjanjian. Tetapi jika kita melihat, ternyata seluruh janji yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tidak langsung begitu saja diterima, tidak langsung begitu
saja digenapi, diwujudkan Allah dalam waktu atau tempo yang singkat. Dia masih harus menunggu janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Seperti contoh ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, yakni janji keturunan. Ternyata apa yang terjadi? Abraham harus menunggu begitu lama, 25 tahun, baru janji itu digenapi. Lalu apa yang bisa kita ambil, kita petik, kita refleksikan di dalam hidup kita sehari-hari? Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, sering sekali kita tidak sabar menghadapi keadaan yang ada saat ini. Kita sering sekali tidak tahan dalam suatu keadaan, apalagi keadaan itu kelihatannya tidak menguntungkan bagi kita. Kita sering sekali tidak begitu tahan menghadapi suatu keadaan, bahkan cenderung kita selalu ingin instan dan cepat, dan bisa cepat mengakhirinya. Tidak ada kesabaran di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, dalam menghadapi kehidupan. Ini terlihat ketika kita sedang sakit, kita terus dan menginginkan supaya Tuhan segera menyembuhkan kita. Ketika kita sedang dililit persoalan, banyak ancaman, ada tantangan datang ke dalam kehidupan kita, kita menginginkan Tuhan segera menolong kita. Ketika kita mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kita menginginkan agar segera mendapatkannya. Kita sering tidak sabar, tidak tahan dalam suatu keadaan. Tetapi di dalam nats kita di minggu hari ini, kita diajar untuk belajar memiliki kesabaran seperti Abraham. Dengan adanya kesabaran, sebenarnya Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah ingkar janji. Dia akan menepati, menggenapi janji-janjinya kepada kita. Tetapi di saat itulah, sebelum semuanya digenapi, sebelum janji-janji itu diwujudkan, kita harus memiliki kesabaran di dalam menjalani hidup ini. Jika saat ini apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan belum juga diwujudkan, diberikan oleh Tuhan, bersabarlah. Sebenarnya Dia sedang menguji kita, sehingga ketika doa kita dijawab, ketika permintaan kita dikabulkan, dari situ kita mampu untuk bersaksi kepada semua orang tentang pekerjaan Tuhan. Baru yang berikut di dalam nats ini, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah, dikatakan di ayat 7 sampai dengan ayat 8, selalu beribadah. Kita bisa lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kemanapun Abraham pergi, kemanapun Abraham pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu mendirikan kemah. Dan ternyata kemah itu dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara. Dan di situ juga ia mendirikan mezbah
sebagai tempat ia memberikan korban persembahan, sebagai tempat di mana dia memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa dan puji-pujiannya kepada Tuhan. Ini terlihat di dalam nats ini, ada beberapa nama tempat yang dikatakan di dalam nats kita pada minggu hari ini. Sikem, baru ada Ai di sebelah timur, dan Negeb di Betel. Apapun yang dilakukan Abraham, seberapa lelah pun hidupnya dalam menjalani hari-hari, ternyata Abraham lebih dan selalu mengutamakan hidup dalam ibadah. Lalu bagaimana dengan kita di dalam hari-hari kita sehari-hari? Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus beribadah kepada Tuhan di saat senang, di saat sedih, di saat duka, maupun di saat kita sedang bersukacita? Atau kita hanya beribadah kepada Tuhan melihat waktu, kalau senang, kalau bahagia baru beribadah? Atau kalau lagi susah, lagi duka, lagi sedih, kita baru datang kepada Tuhan? Apakah kita seperti itu? Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, kita juga harus senantiasa menyediakan waktu kita untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jika kita melakukan semua itu, melakukan hal itu setiap hari, setiap kita lakukan hal itu, maka hubungan kita kepada Tuhan akan semakin intim. Kedekatan kita kepada Tuhan akan terjalin dengan baik. Dan ketika hubungan kedekatan kita telah terjalin dengan baik, maka kita pasti akan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, hidup kita harus terlebih dahulu diberkati, memiliki ketaatan, memiliki iman, memiliki kesabaran, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Disitulah berkat akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita telah diberkati, maka kita pasti akan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita memiliki iman yang tangguh, memiliki ketaatan, memiliki kesabaran, dan selalu beribadah kepada Tuhan atau tidak? Atau kita tidak sama sekali memiliki hal itu? Sebabnya melalui firman Tuhan di minggu hari ini, melalui hidup Abraham memberikan contoh teladan kepada kita. Mau hidup saudara diberkati, mau hidup saudara menjadi berkat, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Abraham di dalam nats ini. Ingatlah bahwa Tuhan telah memanggil engkau, mengangkat engkau menjadi anak-anaknya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan telah memanggil engkau, engkau juga harus bisa meneruskan panggilan itu. Jadilah berkat bagi sesamamu, jadilah saluran berkat bagi gereja. Kalau kita sadari bahwa diri kita telah diberkati oleh Tuhan, hendaklah engkau menjadi berkat
bagi gereja, bagi keluarga. Berikanlah persembahanmu itu, berikanlah semuanya itu, pedulilah kepada gereja, karena begitu banyak program yang dilakukan gereja, dan itu tentu membutuhkan uluran tangan kita semua. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh, memiliki ketaatan, kesabaran, dan juga selalu ingat akan tugas panggilan kami, tetap selalu beribadah kepada-Mu. Walau apapun itu Tuhan, sesulit apapun hidup kami, ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Walau banyak begitu sukacita, kebahagiaan yang datang ke dalam hidup kami, ingatkan kami juga Tuhan, agar kami menjalankan tugas panggilan kami, tanggung jawab kami selaku umat-umat yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami, berkati kami satu persatu, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala penyakit. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, yang dekat maupun yang jauh dari kami. Berkati seluruh orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang membenci kami sekalipun Engkau berkati. Berkati seluruh para pelayan gereja-Mu yang melayani di gereja-Mu. Berkati juga para pemerintah kami, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pulihkan negeri kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan bangsa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu dalam hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.